down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membuat learning journal mata kuliah public speaking. Mata kuliah public speaking ini minggu kemarin kita melakukannya secara online dan diisi oleh pemakalah kelompok 3 yang mengangkat tema rahasia sukses para pembicara hebat mengenal macam-macam profesi public speaking. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, sedikit membahas lagi apa itu public speaking. Public speaking merupakan kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens yang lebih besar. Baik itu dalam bentuk presentasi, pidato, ceramah, diskusi, atau acara publik lainnya. Pasti teman-teman juga masih ingat dong tentang public speaking. Nah, sekarang kita akan membahas tentang profesi seorang public speaking. Public speaking memiliki beberapa profesi, diantaranya yang pertama yaitu pembicara motivasi atau motivation speaker. Yang kedua yaitu master of ceremony, presenter, TV atau radio, moderator, politikus, dosen, stand up comedy, sales dan marketing profesional. Terakhir yaitu ada aktivis sosial. Nah, setelah kita tahu profesi-profesi apa saja yang ada di public speaking, kita akan mengenal tokoh public speaking di Indonesia. Pasti teman-teman juga udah nggak asing sih sama nama-nama ini, karena ini tuh udah termasuk artis-artis atau seorang public speaker yang terkenal dan hebat. Penasaran siapa aja? Oke, kita bahas. Oke, yang pertama yaitu ada Najwa Shihab. Pasti yang sering nonton acara Mata Najwa udah nggak asing nih sama Najwa Shihab, karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis dan pembawa acara pada acara Mata Najwa. Nah, pertanyaannya, mengapa Najwa Shihab ini terkenal? Najwa Shihab terkenal karena kemampuannya dalam membangun komunikasi yang baik dengan narasumber, yang membuatnya ini disegani sebagai jurnalis dan presenter yang kritis, namun tetap menghargai lawan bicaranya. Nah, Najwa Shihab ini sering menghadirkan tokoh penting saat wawancara, kemudian membangun diskusi yang tajam tanpa mengintimidasi narasumber, menghidupkan suasana dengan mendengarkan, merespon, dan menjaga interaksi yang efektif. Kemudian, selain Najwa Shihab, kedua juga ada B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie ini adalah sosok inspiratif di Indonesia. Dan alasan kenapa beliau terkenal, karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia ketiga dan ilmuwan yang berperan besar di industri pengembangan pesawat terbang di Indonesia dan di dunia. Beliau ini selalu menyampaikan ilmu dan teknologi dengan gaya yang mudah dipahami, kemudian mendorong kebebasan pers dan demokratisasi. Beliau juga selalu menjabat menjadi presiden, membawa reformasi politik dan teknologi pasca Orde Baru. Ada Mary Riana. Mary Riana ini adalah seorang motivator, pengusaha, dan penulis inspiratif yang sukses di usia muda. Alasan mengapa beliau ini terkenal berawal dari saat kisah hidupnya dibukukan dalam biografi Mary Riana yang menceritakan tentang perjuangan mencapai impian dan kesuksesan. Beliau juga selalu memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui seminar, buku, dan berbagai media lain. Kemudian mendirikan Mary Riana Group yang bergerak di bidang edukasi, media, dan pengembangan diri. Beliau juga menulis buku Mimpi $1 Juta yang menginspirasi banyak orang untuk meraih kesuksesan. Terakhir ada Mario Teguh. Mario Teguh ini adalah seorang motivator dan pembicara publik yang terkenal di Indonesia. Alasan mengapa Mario Teguh ini terkenal, karena gaya bicaranya yang khas dan menarik perhatian para pendengar. Mario Teguh sering menggunakan berbagai strategi berbicara untuk menyampaikan motivasi yang efektif dengan cara yang pertama yaitu metafora. Metafora yaitu menciptakan gambaran kiasan yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu elipsis dan suspensi, membangun unsur dramatis dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga ada pertanyaan retorika dan inversi, yaitu dengan menarik perhatian dan membuat audiens berpikir. Nah, selanjutnya tips dan trik agar jago dalam public speaking. Najwa Shihab dikenal dengan kemampuan berbicara di depan umum yang kuat, ditandai dengan gayanya yang menarik.
pertanyaan-pertanyaan yang penuh wawasan dan kemampuannya untuk terhubung dengan audiens. Tips and triknya, yang pertama yaitu persiapan yang matang, kemudian berlatih dengan mendengarkan secara aktif dan terhubung dengan audiens. Nah, selanjutnya yaitu B.J. Habibie dikenal dengan kemampuan public speaking-nya yang memukau. Kemudian, terutama saat menyampaikan pidato-pidato bersejarah. Nah, tips and triknya, yang pertama yaitu penguasaan materi yang mendalam, membahas yang jelas dan padat, kemudian gestur tubuh yang sopan. Setelah kita membahas atau mengetahui tokoh-tokoh hebat atau tokoh-tokoh berpengaruh dalam public speaker yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang peran-peran yang seringkali dipandang rendah atau dipandang tidak berguna. Tapi sebetulnya peran-peran ini sangat penting dan menjadi tokoh utama dalam public speaking atau dalam public speaker. Yang pertama yaitu peran sebagai pelatih. Peran ini seringkali dianggap sebagai figur yang kurang dihargai dalam suatu tim olahraga. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan orang-orang seperti contohnya, coach mah cuma nemenin, cuma ngasih instruksi teknis aja, gak terlalu penting. Pelatih mah gak penting lah gitu. Namun ternyata teman-teman, kemampuan komunikasi pelatih merupakan salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan seorang atlet. Hal ini menunjukkan bahwa peran pelatih tidak hanya terbatas pada memberikan instruksi teknis aja, tetapi juga memainkan peran penting dalam memotivasi dan mengembangkan kemampuan atlet. Selanjutnya yaitu peran seorang pemandu wisata atau tour guide. Peran ini seringkali dianggap sebagai figur yang kurang dihargai juga, seperti halnya peran sebagai pelatih. Peran pemandu wisata ini dianggap sebagai peran yang hanya memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata. Namun, peran pemandu wisata sebenarnya jauh lebih luas dan kompleks. Dan ada 3 peran pemandu wisata. Yang pertama yaitu storyteller. Storyteller ini maksudnya yaitu pemandu wisata harus dapat menceritakan kisah-kisah menarik tentang tempat-tempat wisata sehingga wisatawan dapat memahami dan menghargai keindahan dan keunikan tempat tersebut. Yang kedua ada diplomat budaya. Pemandu wisata harus dapat menjembatani perbedaan budaya antara wisatawan dan masyarakat lokal sehingga wisatawan dapat memahami dan menghormati budaya lokal. Yang ketiga yaitu psikolog dadakan. Pemandu wisata harus dapat menangani situasi yang tidak terduga seperti wisatawan yang merasa tidak nyaman atau mengalami kesulitan sehingga dapat membantu wisatawan merasa lebih aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu peran penyiar radio atau radio broadcaster. Peran ini seringkali dianggap sebagai profesi yang kurang dihargai. Seringkali dianggap sebagai karyawan yang ngomong doang. Namun, peran penyiar radio sebenarnya jauh lebih kompleks dan memerlukan keterampilan yang tinggi. Karena seorang penyiar radio ini harus menciptakan theater of need. Radio harus dapat menciptakan teater pikiran bagi pendengar tanpa menggunakan visual. Mereka harus dapat menggunakan kata-kata suara dan musik untuk menciptakan gambaran yang jelas dan menarik dalam pikiran seorang pendengar. Nah, keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan teater pikiran ini, penyiar radio harus memiliki keterampilan yang tinggi dalam bercerita. Karena dalam bercerita, mereka harus dapat menceritakan kisah yang menarik dan menghibur. Memiliki keterampilan yang tinggi dalam menggunakan suara. Mereka harus dapat menggunakan suara mereka untuk menciptakan efek yang diinginkan. Dan mereka juga harus memiliki keterampilan dalam mengatur ritme. Mereka harus dapat mengatur ritme dan tempo siaran untuk menjaga perhatian pendengar. Selanjutnya ada profesi voice over talent. Voice over talent atau yang sering disingkat VO adalah seorang profesional yang menyediakan suara mereka untuk berbagai keperluan, seperti contohnya keperluan iklan. Suara VO digunakan dalam iklan televisi, radio, dan online.
Kemudian, ada film dan serial. Suara VO juga digunakan sebagai narasi atau suara karakter dalam film dan serial. Yang ketiga yaitu ada animasi. Suara VO digunakan sebagai suara karakter dalam animasi. Profesi sebagai VO ini adalah profesi yang tak terlihat, tapi ada di mana-mana loh. Meskipun VO tidak secara fisik terlihat, suara mereka dapat didengar di mana-mana. Contohnya seperti di televisi, radio, kemudian media online, film, dan teater. Oke, segitu dulu aja video learning jurnal mata kuliah public speaking. Tonton terus video aku di video-video selanjutnya karena akan ada banyak lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk didengar. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih yang udah nonton video aku. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.